Ya, sangat menarik Andi kita mau bahas begitu ya untuk pergerakan pasar IHSG di hari ini juga Andi kita lihat sempat untuk menuju level 6.600 bahkan melewati 6.700 tapi balik kembali di 6.800. Sebetulnya apa yang kiranya juga Anda lihat begitu ya Syafrindas IHSG kembali terangkat atau kembali di level Iya, 6.800-nya? kalau kita lihat sebenarnya dari sentimen dalam negeri ini kurang lebih hanya ada dua sentimen, diantaranya adalah survei IKK yang baru saja dirilis oleh BI, di mana memang terjadi penurunan ya, di mana angkanya di bulan November ini berada di angka 119,1, melandai dari bulan Oktober di angka 120,3 ya, di tengah penurunan indeks pendapatan saat ini dan akibat kenaikan harga BBM dan juga aksi PHK dari sejumlah industri. Itu sentimen pertama. Lalu kalau yang kedua kita bisa lihat mungkin dari sektor teknologi yang juga masih terus berada di zona merah sejak awal pekan ini. Ya. Salah satunya disebabkan oleh Gotoh, dan hari ini pun tadi kita sudah saksikan ya bahwa Gotoh akhirnya melakukan public expose untuk menjelaskan apa yang terjadi pada perusahaannya, dan memang masih terus mengatakan bahwa sebenarnya perusahaan ini memiliki kinerja yang cukup baik, masih Oke. bergerak cukup efektif dan akan terus melakukan efisiensi ke depannya. Namun kalau misalkan kita lihat sebenarnya kan selama 13 hari ini Gotoh sudah mengalami pelemahan menyentuh lebih dari 50%, dan kalau misalkan kita lihat secara 6 bulan saja itu sudah kehilangan valuasinya hampir 70%, Bram. Ya, dari sejak IPO ya begitu Ya. ya Syafina. Nah ini juga menarik untuk dibahas. Anda mengamati terkait kinerjanya. Sebetulnya banyak juga para investor yang mana juga menunggu bottom-nya dari saham Gotoh ini. Anda mengamatinya secara fundamental ataupun kinerja perusahaannya sendiri seperti apa sih Syafina? Oke, jadi kalau misalkan kita lihat memang secara laporan dari Gotoh ini sendiri ya sebenarnya memiliki banyak sekali pengeluaran itu yang berkaitan dengan beban operasional, beban di bidang marketing, pengiklanan, promosi dan sebagainya, serta beban tenaga kerja. Makanya kemarin Gotoh ini akhirnya melakukan efisiensi dalam rangka mengurangi beban tersebut gitu. Tetapi Oke. memang sampai dengan saat ini masih belum bisa menunjukkan rasio-rasio yang memperlihatkan kinerja Gotoh dengan baik. Tetapi memang masih banyak beberapa orang yang menyatakan bahwa sebenarnya sektor teknologi ini masih bisa berkembang, masih bisa tumbuh karena memang khususnya untuk Gojek dan Tokopedia memang masih banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia, begitu Bram. Ya, tadi juga di public expose kita dengar bersama begitu ya Safinas, di mana dari preskon tersebut juga Gotoh menyatakan akan menggenjot pendapatannya dari segi inovasi teknologinya atau fitur-fitur terhadap konsumennya, dan juga benar kata Safinas tadi yang mana juga akan melakukan efisiensi agar memang tubuh gembuknya bisa lebih lincah nantinya secara kinerja. Ya, Nah, kita akan lihat ya nah, nanti seperti apa. betul sekali, apakah juga kinerjanya membaik begitu ya di periode selanjutnya. Lalu kalau kita sudah membahas sentimen dari domestik, untuk sentimen dari globalnya ada apa saja di hari ini Syafina? Sudah pasti masyarakat ataupun investor ini masih dihantui dengan kekhawatiran resesi Amerika Serikat. Di mana kencangnya data PMI sektor jasa non-farm payroll membuat pelaku pasar Amerika Serikat akhirnya pesimis. Artinya bank sentral ini masih akan mengetatkan suku bunga acuannya. Karena apa? Karena memang terbukti sektor jasa ini masih menunjukkan kinerja yang cukup ciamik di Ya. Amerika Serikat. Itu yang pertama. Lalu data dari namun walaupun adanya data sektor jasa yang membaik tersebut, tetapi PHK juga terjadi besar-besaran di Amerika Serikat, dan ini terjadi akibat permintaan rumah kredit yang akhirnya turun 1,8% pada pekan lalu dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Ya, data Mortgage Bankers Association menunjukkan permohonan kredit rumah ini turun 1,8% pada pekan lalu dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Penurunan ini menjadi sinyal jika kebijakan agresif The Fed sudah mulai membuat ekonomi Amerika Serikat melambat, dan CEO Bank of America Brian Moynihan juga memperkirakan bahwa ekonomi Amerika Serikat ini akan terkontraksi. Diprediksikan pada kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 di tahun 2023 dan baru bisa tumbuh positif di kuartal 4 2023. Dan hari ini sendiri Amerika Serikat akan mengumumkan data initial jobless
claims untuk pekan yang berakhir pada 3 Desember 2022. Data tersebut juga akan diharapkan pastinya bisa memberi gambaran yang jelas mengenai perkembangan data tenaga kerja serta ekonomi di negeri Paman Sam. Kadang seperti ini ya, kalau dilihat kondisi ekonomi Amerika Serikat cukup membaik, tetapi kabar baik menjadi suatu hal yang buruk juga sebenarnya untuk Betul Amerika sekali. Serikat. Kondisi yang sangat dilematis tentunya ya, secara fundamental mungkin ingin menggenjot pertumbuhan ekonominya, tapi secara hal lain juga ingin menekan untuk inflasinya sendiri. Sedangkan kalau kita perhatikan saat The Fed mulai hawkish, tentunya pasar juga mulai khawatir dan justru menekan dari Wall Street dan juga sejumlah bursa di kawasan lainnya. Nah, kalau kita bergeser sedikit ke China yang mana juga Anda mengamati datanya ternyata juga mengalami perlambatan ekonomi, sebetulnya secara detailnya refleksinya terhadap bursa di kawasan dan juga bursa kita seperti apa, Syafinas? Oke, jadi kalau misalkan yang terjadi di China, saya coba jabarkan dulu ya apa yang terjadi di China. Jadi sinyal perlambatan global ini semakin nyata dilihat dari data perdagangan China yang surplus, meskipun surplus ya, tetapi ini menjadi surplus yang terendah sejak April 2022. Surplusnya hanya berkisar di angka 69,84 miliar US dollar. Dan ekspor China kini melandai ke 8,7% secara year on year, sementara impor mereka juga anjlok 10,6% pada bulan November 2022. Bahkan ada pakar ekonom dari China yang juga mengatakan bahwa meskipun China melakukan pelonggaran, tetapi belum tentu akan berdampak signifikan kepada pertumbuhan ekonomi di negeri tersebut. Dan ini terjadi pada Jepang, di mana Jepang ini kuartal ketiga 2022 terkoreksi ya, PDB-nya ini terkoreksi 0,2%. Dan ini merupakan penurunan pertama setelah pertumbuhan 1,1% pada kuartal 2 2022. Terjadinya penurunan ini akibat biaya impor yang tinggi dan juga konsumsi swasta yang lemah. Lalu berakhirnya pembatasan COVID-19 tidak membantu banyak pertumbuhan. Dari Jepang kita belajar ternyata walaupun China membuka perbatasannya, tetapi memang bisa jadi tidak membantu begitu banyak. Cuman kan mungkin kondisinya berbeda ya, karena China kan dengan perekonomian terbesar kedua di dunia mungkin bisa jadi berbeda. Kita nggak akan pernah tahu. Tapi sekarang yang pasti China lakukan adalah pelonggaran yang dilakukan secara bertahap. Ya, betul sekali. Sebetulnya andai kita amati begitu ya dari tujuan ekspor, tentunya kita refleksikan sendiri terhadap negara kita. Walaupun memang China menjadi tujuan ekspor terbesar negara kita, tapi sebetulnya kalau kita amati statement yang memang terlontar dari para ekonom dan juga analis, ini tidak begitu terpengaruh juga. Makanya memang secara kondisi bilateral juga khususnya di perdagangan juga harus dilihat satu persatu sektor apa saja. Tidak bisa secara keseluruhan andai kita memang bicara terkait sektor perdagangan mereka. Dan juga menarik juga andai kita amati juga indeks kita secara sektoral, sebetulnya untuk hari ini sektor mana sih yang menarik, Syaf? Oke, kalau misalnya kita berbicara sektor, tidak ada yang begitu signifikan. Tetapi yang sudah pasti memang sektor teknologi ya. Tetapi yang menarik juga hari ini sebenarnya banyak sekali emiten-emiten yang berkapitalisasi di atas 100 triliun ini kompak terkoreksi pada hari ini. Karena kalau kita lihat IHSG di sesi 1 itu sempat terkoreksi sampai dengan 1,4%. Nah, kita lihat bagaimana kondisi BBCA dan juga Gotoh ya. Saya mengambil dua sampel itu aja. BBCA pada sesi perdagangan perdagangan hari ini terjun bebas hingga berada di level 8.450. Sempat menyentuh level tertingginya hingga 9.400 di satu minggu lalu. Dan hari ini ditutup di level 8.500. Walaupun hari ini terpantau masih terapresiasi 0,59% ya, karena sempat menyentuh level terendahnya di 8.450. Dan kalau dilihat secara weekly memang mengalami pelemahan sebenarnya BBCA ini di kisaran 5% hingga yang saya sampaikan tadi akhirnya ditutup di level 8.500. Karena memang ketika BBCA turun seturun-turunnya sepertinya investor buy on weakness hingga akhirnya di sesi 2 langsung melonjak lagi hingga akhirnya terapresiasi 0,59%. Ini dari BBCA. Kalau dari Gotoh memang tidak berbeda jauh dengan sebelum-sebelumnya di mana hari ini Gotoh sudah ambles 6,54%, masih dengan kondisi ARB sejak awal perdagangan, walaupun sebenarnya bukan hanya sejak awal perdagangan ya, sejak 30 November lalu nih kondisi ARB ini belum berubah hingga akhirnya tadi yang saya sampaikan public expose yang dilakukan oleh Gotoh pun hanya menjawab bahwa mereka masih
terus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Ya, betul sekali. Dengan adanya koreksi di Gotoh ini juga menjadi pertanyaan begitu ya. Ada mungkin para pelaku pasar yang sedang memikirkan exit strategi mereka untuk Iya. keluar dari saham ini. Dan mungkin saja ada investor yang sedang menunggu-nunggu untuk masuk. Karena memang saya juga banyak mendengar begitu, banyak yang juga sedang menunggu di berapa Gotoh ini di level bottomnya. Sehingga memang para pelaku pasar ini dapat harga murahnya. Kira-kira Nah, berapa tuh, Bram? kita harus nantikan bersama begitu ya. Atau titik balik dari Gotoh ini ataupun sektor teknologi lainnya. Iya. Tapi yang perlu kita amati ternyata memang yang mana juga dikatakan oleh para analis ini untuk window dressing ini banyak yang membeli emiten big caps. Tapi yang kita perhatikan pergerakannya beberapa hari terakhir justru emiten big caps ini banyak yang terkoreksi dan dilepas asing. Salah satunya adalah BBCA yang Iya. hari ini juga sempat terkoreksi cukup dalam. Ya, apakah memang mencari harga terbaik dulu Iya, baru betul. akhirnya terbang? Ini juga masih kita nantikan bersama. Terima kasih Syafina sudah lengkap sekali market focus dari Anda.